Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Khadijah dengan NIM 142456002. Saya dari kelas CKM 2 jurusan Promosi Kesehatan dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Dalam video saya kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang pentingnya alat pelindung diri atau APD di sektor konstruksi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah K3 Keselamatan atau Kesehatan Kerja. Nah teman-teman, apa sih APD itu? Ada yang tahu nggak nih? Oke, kalau nggak tahu, kita simak bareng-bareng ya. Jadi, APD itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja tersebut. APD ini dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir untuk menunjang ketidakmungkinan dengan usaha tersebut. Apa sih tujuan dari penggunaan APD? Nah, penggunaan APD ini berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya akibat kerja, terciptanya perasaan aman dan terlindungi bagi tenaga kerja. Sebagian mampu meningkatkan motivasi untuk yang berprestasi lebih lanjut, serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja. Tahukah kalian, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih terbilang tinggi. Nah, dalam grafik tersebut, ada angka kasus catatan akibat kerja di Indonesia mulai dari tahun 2001 hingga 2014. Presentasinya cukup tinggi. Padahal keselamatan kerja adalah hak setiap pekerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana setiap para pekerja mendapatkan perlindungan diri dari risiko kerja, salah satunya melalui penggunaan alat pelindung diri atau APD. Undang-undang ini menunjukkan bahwa APD bukanlah formalitas belaka, tapi perlengkapan utama yang dapat menyelamatkan nyawa di area proyek. Sebagai generasi muda penerus bangsa yang peduli akan keselamatan bersama, mari kita pahami dan biasakan penggunaan APD sesuai dengan standar yang berlaku dan juga sektor-sektor pekerjaan yang ada pada diri kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mematuhi peraturan, tapi juga menjaga diri dan rekan kerja kita agar selalu selamat sampai pulang ke rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Setiap komponen-komponen yang ada dalam APD, mulai dari helm, kacamata, pelindung telinga, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya, memiliki fungsi penting untuk melindungi tubuh dari berbagai bahaya yang ada di tempat kerja. Oke guys, selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat pelindung diri. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung diri kepala. Alat pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi menimbulkan resiko mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. Begitu juga kotoran, debu, atau panas pada siang hari. Yang kedua, alat pelindung telinga. Yaitu berupa penutup telinga atau penyumbab telinga yang digunakan untuk melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi. Diperlukan untuk penutup telinga, hal
bagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan uap. Yang keempat, alat pelindung pernafasan. Yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring